Assalamualaikum my students and good morning. How are you today guys? I hope you are in a good conditions. Okay, in this lovely morning you are going to study about explanation text. Okay, have you ever heard about explanation text before? Okay, anybody knows about explanation text? Okay, in this one, right, I'm going to talk about what is explanation text. So, explanation text is a non-fiction text which describes how or why things happen. Okay. Nah, di sini adalah explanation itu adalah sebuah teks eksplanasi. What is eksplanasi? Jadi apa sih eksplanasi itu? Jadi eksplanasi itu adalah teks penjabaran. Jadi explanation text is a non-fiction. Jadi adalah teks eksplanasi itu teks yang non-fiksi that describes how or why things happen. Jadi mendeskripsikan bagaimana dan mengapa segala sesuatu itu terjadi. Okay? Next. Nah, what is the purpose of explanation text? The first one is to explain the processes that occur in the formations or activity associated with natural phenomena, social, science, culture, and others in the aim to explain. Jadi in this one, jadi purpose itu adalah tujuan. Apa sih tujuannya? Jadi purpose sama komunikatif ini sama ya. Jadi apa sih tujuannya dari suatu explanation text itu adalah to explain the process. Jadi untuk menjelaskan suatu proses that occur in the formations or activity associated with natural phenomena. Jadi menjelaskan suatu proses yang terjadi dalam formasi yang terbentuk dalam suatu aktivitas dengan adanya fenomena alam, social, science, culture, and others that aim to explain. Jadi fenomena alam, sosial, ilmu, budaya, dan lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan. Jadi di dalam explanation itu adalah fungsinya untuk menjabarkan suatu fenomena bagaimana terjadinya dan mengapa terjadi. Misalnya in recently akhir-akhir ini ada terjatuhnya crash, ya kan? Jatuhnya pesawat, aeroplane crash. Jadi bisa kita buat ke dalam explanation text. Kenapa? Karena explanation text itu bertujuan untuk menjelaskan atau menjabarkan suatu fenomena yang terjadi, mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Oke, jadi kalau kamu nanti suruh I ask you to make an explanation text. Jadi suruh kamu membuat suatu text explanation, kamu bisa membuat jatuhnya Sriwijaya Air. Itu bisa kita bentuk ke dalam explanation text. Why? Kenapa? Karena di dalam explanation itu, as I said before, seperti yang Miss bilang, tujuannya untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Oke, see? Understand? Do you get the point? Jadi, what is explanation text? Jadi, apa itu explanation text? Explanation text itu adalah non-fiction text. Jadi, adalah suatu teks non-fiksi, ya kan? Yang fungsinya untuk menjabarkan suatu fenomena bagaimana dan mengapa segala sesuatu itu terjadi. Okay, do you get the point about explanation text? Okay, let's check it out. Next, nah. Generic structure of explanation. Jadi generic structure itu seperti bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya itu apa aja? The first one is general statement. Okay? General statement. Okay? What is general statement? General statement which describes or identifies the phenomenon. Jadi general structure itu seperti the first line, the first paragraph, ya kan? Paragraf pertama dalam suatu explanation text. Nah, itulah dia general statement, ya kan? Yang fungsinya untuk mengidentifikasi fenomena. Misalnya jatuhnya pesawat, ya kan? Nah, kamu buat itu di dalam paragraf pertama, bagaimana fenomena itu terjadi. Misalnya jam berapa, ada berapa penumpang, terus identifikasinya ada berapa orang dewasa, anak bayi, ya kan, orang tua. Nah, itu dia di first paragraph yang dinamakan general statement. Oke, the second one is a series of statement. Oke, jadi adalah rangkaian statement itu that tell how or why the things happen.
kan? Jadi maksudnya di sini adalah di series of statement itu adalah kamu menceritakan bagaimana si Sriwijaya Air itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, ya kan? Terus bagaimana dia take off dan kenapa dia jatuh. Sebelum dia jatuh dia terbakar dulu di atas, and then jatuh ke laut, ya kan? Nah, kamu itu harus menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. How it does, bagaimana itu terjadi. Oke, jadi pertama tadi adalah general statement. Di general statement itu adalah kalian memberitahu ada berapa penumpangnya. Oke, klasifikasi umurnya, berapa orang yang dewasa, anak bayi, orang tua, itu dia di first paragraph. Di series of statement itu kan second paragraph, ya kamu kasih tahu bagaimana itu bisa terjadi. How it does, bagaimana itu terjadi. Oke, pukul berapa? Oke, pilotnya kenapa bisa seperti itu? Apakah ada cuaca? Apakah penumpangnya, passengersnya masih menggunakan handphone? Itu kan bisa saja. Oke, understand ya? Nah, and then the third paragraph is conclusion. As usual, ada kesimpulan. Kesimpulan dari suatu fenomena. Jadi kesimpulannya apa? Kamu bisa membuat di situ, oke guys, di dalam penggunaan dalam kita berpergian melalui pesawat, jadi kita harus take care diri kita sendiri dengan menonaktifkan handphone. Misalnya itu adalah sebuah kesimpulan. Oke. So, unit structure-nya as I said before there are 3 ya. How many? There are 3. Jadi unit structure-nya itu ada 3. The first one is general statement, the second one is a series of statement, and then conclusions. Okay, next. Nah, language feature. Okay guys, language feature itu adalah bahasa, ciri-ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama itu adalah simple present tense. Okay, nah, why using simple present tense? Karena kan kita mau membahas masalah yang terjadi, jadi kita pakai simple present tense. Oke, atau bisa juga di dalam explanation text itu pakai simple past tense ketika sesuatu setelah terjadi yang lalu. Misalnya kayak tadi ya, jatuhnya pesawat Sriwijaya, kira-kira itu pakai simple present tense atau past tense? Oke, nah jadi misalnya kita menceritakan suatu kejadian yang sudah lama itu bisa 1 hari, 2 hari, beberapa menit yang lalu, itu pakai simple past tense ya. Jadi tambahannya di dalam explanation text itu dia 2. Dia pakai simple present tense dan dia juga pakai bisa simple past tense. Nah, how make it different? Bagaimana membedakannya adalah kalau simple present tense, jadi kita membahas suatu fenomena. Misalnya bagaimana cara kerja lebah, bagaimana lebah itu menghasilkan madu. Nah, itu pakai simple past tense atau simple present? Itu pakai simple present karena kan dia habitualnya. Jadi sehari-hari si lebah itu menghasilkan madu, makanya dia pakai simple present tense. Tapi apabila kalian menceritakan kejadian masa lalu, taking about the past, dia pakai simple past tense ya. Simple past tense. Simple past kalau dia lalu. Oke. Next, action verbs. Action verb itu adalah kata kerja, verb. Oke? Passive voice. Nah, passive voice I will teach you later. Jadi Miss akan ajari passive voice. Di sini Miss mau kasih poin-poinnya adalah bagaimana explanation text itu. Nanti passive voice nanti Miss ajarkan lebih dalam lagi, oke? And then noun phrases. Noun phrases itu adalah kata benda. Kata benda. Misalnya bolanya besar. Bolanya besar atau Englishnya big ball atau ball big ball. Jadi noun phrases itu adalah kata sifatnya dulu baru kata bendanya. Oke, technical terms itu seperti penggunaan conjunction-nya. Oke ya. Next. Nah, this is one of the example. Ini adalah contohnya how rainbow is formed. Oke, ini kira-kira pakai simple past tense or simple present, my lovely student. Ini kira-kira pakai simple past tense atau present? Nah, ini Miss bilang tadi dia pakai simple present. Why? Kenapa? Karena judulnya kan how rainbow is formed. Bagaimana si pelangi itu terbentuk.
ya kan? Nah, pelangi itu kan dia seperti habitual ataupun general truth, kebenaran umum. Jadi kalau kebenaran umum itu dia pakai simple present. Udah bisa ya. Sekali lagi Miss bilang, kenapa dia pakai simple present? Karena kan rainbow, pelangi itu kan terbentuk, ya kan? Dia kan general truth, kebenaran umum, adanya pelangi, kan gitu. Makanya dia pakai simple present. Tetapi kalau kita talking about the past event, masalah-masalah yang lalu, contohnya kecelakaan, meninggalnya penyanyi dangdut, ekstrio macan itu, bagaimana kecelakaannya yang di jalan tol, bagaimana jatuhnya pesawat, itu pakai simple present or past tense. Simple past tense ya, because talking about the past event. Oke. Nah, this one example ini adalah suatu contoh dari explanation text bagaimana pelangi terbentuk. Nah, oke, how many paragraphs? Ya kan, ada nih first paragraph, this one second paragraph, this one third paragraph. Jadi di paragraf pertama itu adalah general statement. The second paragraph series of statement. Jadi di dalam the first paragraph itu adalah itu seperti identifikasinya. Oke, identifikasinya itu ini definisi rainbow, definisi pelangi itu apa sih? Nah, itu dia. Tetapi di dalam ini, di second paragraph yang kedua, dia itu sudah membahas bagaimana pelangi itu bisa terbentuk. Bagaimana bisa ada merah, kuning, hijau, biru. Ya kan? Nah, itulah dia. Nah, di dalam third paragraph ini, paragraf terakhir, itu adalah kesimpulannya. Dia mengatakan bahwasannya, wow, rainbow is beautiful. Jadi si pelangi itu cantik. Oke ya. Jadi 3 paragraf. Oke, Miss bacakan ya. How rainbow is formed. Rainbow is one of optic phenomena that happens in the atmosphere of the earth naturally. We can see it at mountain range or when it is cloudy or when it is raining and rising of sun. We can see it perfectly if it is seen by standing in the high place. It is real that window is a circle form, not like parabola form. When we are looking at windows colors, we will see them that order of red is on the highest order and purple is on the lowest order. Jadi di paragraf ini dia masih definisi pelanginya. Warna-warna pelangi itu apa-apa aja. Itu dia, oke. Di second paragraph ini adalah red is more dominant than other color caused by having biggest wave between others. Therefore, the red one is the highest order, then purple one is in lowest order. How rainbow is formed? Bagaimana si pelangi terbentuk? Nah, di sini dia mulai menceritakan bagaimana si pelangi itu terbentuk ya. Try to watch it when light of sun concerns a 90-degree angle mirror or a glass prism side or surface of soap foam. We can see colors on the light. The light is rated to be some wavelength of light that is seen by our eyes as red, bright red, yellow, green, blue, and purple. These colors are components of the light that they are called visible light. The other component is invisible light, such as infrared, or red is in the right side, and ultraviolet, bright red is in the left side. Jadi di sini di second paragraph ini dia menjelaskan bagaimana si pelangi terbentuk dengan tatanan-tatanan warna. Oke, jadi warna yang lebih dominan itu adalah merah. Merah tuh di atas dan ungu itu di bawah. Nah, kenapa pelangi itu terbentuk? Karena adanya cahaya matahari. Ya kan? Oke. For further informations, untuk informasi lebih jauh, ask your biology teacher. Jadi bisa tanyakan kepada guru biologinya. Kalau di sini Miss cuman mengasih tahu bahwasannya, oh ini paragraf pertama definisinya, paragraf kedua itu adalah bagaimana terbentuknya. Tapi kalau secara detail kalian bisa tanya sama guru biologinya, oke? Nah, the third paragraph itu adalah kesimpulan. Jadi, so we can see the beautiful rainbow because there are some processes to be beautiful rainbow that appears in the sky. Nah, di sini adalah kesimpulannya, katanya kalian bisa melihat rainbow, pelangi yang cantik.
karena prosesnya indah yang muncul di langit. That's why dikatakan explanation text. Why? Because telling about the process, menceritakan suatu proses bagaimana rainbow itu terbentuk. Okay, understand? Okay, that's all for today. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, my students.